Selisih paham antara artis dan wartawan infotainment di lapangan sering kali terjadi. Namun selisih paham yang terjadi antara Sarah Azhari dan wartawan infotainment beberapa hari lalu berujung pada kekerasan. Sarah yang ketika itu ditanya soal gosip rumah tangga adiknya Rahma Azhari, spontan mengamuk dan melempar mic yang berada di tangan Nafis, salah seorang reporter infotainment. Sarah juga merampas kaset rekaman dari juru kamera, menghapus kaset untuk Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Channel Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Gosip Flashback, gosip seputar selebritis selama seminggu ini akan mengawali jumpa Anda di Ghost Kolaborasi Camelia Malik dan Ahmad Albar dalam bermusik akan hadir setelah itu. Saksikan pula kekompakan Minati, Cintami, dan Abadi Atmanegara. Benarkah Arya Elman dan Sally Hasan sudah bertunangan? Saksikan semua beritanya hanya di Ghost Pemirsa, kalau selama seminggu ini Anda ketinggalan berita terdepan dan terhangat dari para selebriti, Anda sudah berada di channel TV yang tepat. Sebentar lagi Anda akan kami suguhkan sekelumit gosip tentang para selebriti yang layak Anda simak. Selisih paham antara artis dan wartawan infotainment di lapangan sering kali terjadi. Namun selisih paham yang terjadi antara Sarah Azhari dan wartawan infotainment beberapa hari lalu berujung pada kekerasan. Sarah yang ketika itu ditanya soal gosip rumah tangga adiknya Rahma Azhari, spontan mengamuk dan melempar mic yang berada di tangan Nafis, salah seorang reporter infotainment. Sarah juga merampas kaset rekaman dari juru kamera, menghapus kaset untuk menghilangkan bukti, serta membuat kaki Nafis memar. Tak tanggung-tanggung, Sarah melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan asbak ke arah Nafis. Nafis yang tidak terima melaporkan Sarah ke Polda Metro Jaya atas dugaan penganiayaan yang langsung dibalas Sarah dengan laporan pencemaran nama baik. Saya kaget, dia langsung frontal, banting mic ya, ngerebut mic lalu membantingnya, melemparnya gitu sampai beberapa meter. Nah, pada saat proses penghapusan itu, itu mungkin, saya ditendang gitu. Saya ditendang, kaki saya, terus dilempar asbak pula gitu. Saya menempuh upaya hukum karena ya sudah merugikan saya gitu. Ini persoalan nama baik. Kabar Krisdayanti menyembunyikan babysitter yang bekerja di rumahnya mencuat kembali setelah Roro Rahmawati mengadukan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Secara perdata, Roro menuntut ganti rugi kepada Yanti secara material sebesar 25 juta rupiah dan imaterial sebesar 10 miliar rupiah. Menurut Roro, Yanti telah melecehkan dirinya karena istri Anang Hermansyah itu melihat kasus ini dengan sebelah mata. Roro yang berapi-api berbeda dengan Yanti yang memilih diam dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya pada pengacaranya. Saya di sini untuk mengajukan gugatan perdata. Apalagi dengan jumlah yang sebesar begitu, ya. Jadi apakah itu masuk di akal atau tidak? Penulis cerpen dan novelis Jenar Maesa Ayu juga sedang dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa suaminya menggugat cerai dirinya. Edi Wijaya telah mendaftarkan gugatan cerainya terhadap Jenar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2005. Sidang pertama pun sudah digelar pada tanggal 13 Juli lalu. Dan seperti biasa, majelis hakim masih memberikan tenggang waktu 14 hari bagi Jenar dan Edi untuk kembali rujuk. Apakah waktu 2 minggu itu benar-benar dimaksimalkan keduanya agar cinta mereka kembali membara? Semoga saja.
Kalau pernikahan Jenner berada di ujung tanduk, sama halnya dengan rencana pernikahan Avi dengan Paul yang kontroversial. Rencana pernikahan itu terancam gagal karena Paul ketahuan telah beristri dan mempunyai 1 anak. Lantas, jangan-jangan gosip yang mengatakan Avi menyogok 100 juta rupiah kepada Paul untuk melancarkan pernikahan sensasional itu bukan isapan jempol. Pernikahan Niki Astria dan Gunanta yang dilangsungkan tanggal 7 Juli lalu sangat disembunyikan dari wartawan. Selain keluarga dan beberapa teman dekat Niki, tak ada orang lain yang menyaksikan pernikahan itu. Ketika kabar itu sampai ke telinga wartawan, Niki pun masih terlihat enggan untuk menceritakan pernikahan ketiganya itu. Mitos yang mengatakan semakin dekat ke hari pernikahan semakin banyak cobaan yang menghadang rupanya berlaku pada Rieke Diah Pitaloka. Rieke yang akan menikah dengan Doni Gahral Ahdian harus menepis dulu berbagai kecaman dari Excel J. Permadi yang menurut Rieke sudah bukan tunangannya lagi. Excel meminta pertanggungjawaban Rieke yang telah sepihak memutuskan tali pertunangan itu. Della Puspita yang sedang hamil tidak kuasa melihat suaminya Joki Fernando mendekam dalam tahanan. Della akhirnya meminta bantuan pengacara Henry Yosodiningrat, sarjana hukum, untuk membebaskan Joki dari penjara. Alhasil, Henry membuat surat penangguhan penahanan agar Joki dapat keluar dari tahanan. Dan hari Selasa lalu, Joki keluar dari tahanan. Pemirsa, apa kabar ya penyanyi rock Ahmad Albar? Musisi senior ini memang jarang sekali terlihat di acara-acara selebriti. Tapi ternyata pemirsa, Ahmad Albar punya satu kejutan untuk Anda. Diam-diam Ahmad Albar dan adiknya Camelia Malik berkolaborasi dalam album terbaru Camelia Malik. Di usianya yang setengah abad, Camelia Malik masih saja getol berkarya. Baru-baru ini penyanyi dangdut yang akrab disapa Mia ini menelurkan album terbarunya. Apa yang mendorong Mia untuk masuk dapur rekaman lagi? Itu tadi karena panggilan dan saya ngerasa bahwa hidup itu perlu diisi ya, dan Tuhan udah kasih saya anugerah talenta, bakat seni ya, yang sampai hari ini boleh dibilang udah saya nikmatin lah yang Tuhan kasih. Dan kita nggak boleh berhenti sampai di situ, artinya kita terus harus bisa hadir lewat karya. Album ini rupanya sangat spesial bagi Mia karena Ahmad Albar, sang kakak, ikut terlibat dalam menggodok album tersebut. Ya, personil God Bless dan penyanyi dangdut ini memang terikat pertalian darah. Senang sekali ya, Mia telah mengeluarkan album barunya dan tentunya saya, Jan Antono, Jan Antono juga cukup dekat dengan Mia ya. Kita dukung sepenuhnya. Ya saya support Mia. Saya mengharapkan kesuksesan buat Mia. Karena Mia saya lihat bukan karena adik saya, tapi saya sangat memperhatikan secara pribadi ya. Dia itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagi seorang musisi dia banyak memperjuangkan sesama. Saya hormati abang saya di warna musiknya. Kemudian dia berdangdut dan ternyata dangdutnya juga nggak sia-sia ya. Dangdutnya itu jadi revolusi yang waktu dia buat sama Yan Antono. Dan kemudian saya ikut mempromosikan lagu-lagunya di panggung karena Mas Iye hampir jarang manggung dengan lagu dangdut. Jadi dia hanya buat rekaman aja. Saling dukung dan saling bantu dalam hal bermusik. Begitulah Camelia Malik dan Ahmad Albar. Namun tak disangka, Ahmad pernah bermain dalam sebuah sinetron garapan rumah produksi milik Mia. Sempat bermain sinetron
di Persari Film yang produsernya Mia juga, tapi itu udah 2 tahun yang lalu ya, sampai sekarang masih belum beredar karena temanya atau sinetron itu menceritakan tentang apa ya, drama keluarga semacam itu. Kayaknya